Aspirin itu analgesik, tapi digunakan juga sebagai pengencer darah kan? Masih ingat nggak pelajaran itu? Aspilet gitu ya, atau aspirin. Ya, jadi aspirin dalam dosis kecil itu digunakan untuk pengencer darah. Itu. Ya, nanti obat apa lagi ya, dulu digunakan untuk apa, sekarang dengan indikasi yang berbeda. Itu mungkin yang memungkinkan, yang lebih cepat dibandingkan apa namanya, apa namanya, ya, uji mahasiswa S3 dari apa namanya, dari ITB. Jadi mohon maaf belum sempat ganti ininya. Ya, ini kira-kira apa sih perbedaan eh, kita dalam apa namanya DTP 1 ini dengan apa namanya farmasi praktis atau apa ya yang di awal-awal yang individual dose. Jadi waktu Anda membuat dalam skala yang kecil ya. Jadi kalau di DTP 1 itu arahnya di mass production atau produksi secara massal. Ya, oleh karena itu karakter-karakter dari bahan aktif maupun eksipien itu harus betul-betul dipelajari. Ya, harus bisa dikendalikan betul. Makanya Anda belajar farmasi fisik dulu sebelum ke sini. Di farmasi fisik itu kan mulai ukuran partikel itu harus diperhatikan. Ya, sifat bahan, adanya bahan itu adanya polimorf, ada bahan yang amorf, ya, itu dipelajari ya dalam rangka ini kecepatan alirnya seperti apa, disolusi itu seperti apa, ya kelarutannya seperti apa. Nah ini semuanya nanti keilmuan-keilmuan itu digunakan untuk memformulasi dan mengevaluasi dari produknya ini. Kalau Anda di skala katakanlah di apotek gitu ya, yang skalanya itu kecil, itu kan Anda tidak mempertimbangkan ukuran partikel, tidak mempertimbangkan adanya polimorf atau bahan-bahan yang amorf, tidak memperhatikan adanya interaksi. Ya, tapi kalau di mass production, ini Anda harus memperhatikan itu. Kenapa? Karena Anda membuat sediaan farmasi, itu kan nanti akan diedarkan. Minimal dalam waktu 2 tahun, ya apa sediaan yang Anda buat itu harus punya kualitas yang sama. Artinya harus stabil dan harus mempunyai kualitas yang sama pada saat dia dirilis. Ya, berbeda kalau mamanya Anda yang individual dose ya di apotek itu kan harus habis seminggu gitu ya. Tapi kalau ini harus dipastikan minimal itu 2 tahun produk Anda itu masih kualitasnya sama. Oleh karena itu kita nanti dalam melakukan formulasi harus mempertimbangkan ada interaksi enggak gitu kan, ada perubahan karakter tidak gitu. Pada saat contohnya gini ya, waktu saya di industri itu, pada awal-awal saya di industri, banyak sekali produk-produk itu pada saat dia rilis, itu memenuhi syarat semua. Disolusinya memenuhi syarat, bobotnya memenuhi syarat, dan seterusnya gitu ya. Sehingga dia bisa lolos. Tapi setelah 6 bulan, ternyata dia punya karakter yang berbeda. Biasanya badan POM itu akan sampling. Oh, ternyata disolusinya yang semula itu di atas 90%, itu sudah turun menjadi 60%, gitu. Yang kekerasannya semula cuma 4 kilogram fos, gitu ya. Itu tahu-tahu naik gitu sampai 10, gitu. Waktu hancurnya, yang dulu hancur cuma 5 menit, gitu. Ini tahu-tahu udah hancur-hancur, gitu. Nah, itu karena ada perubahan-perubahan karakter pada saat proses manufaktur. Nah, inilah yang harus diperhatikan pada saat Anda di DTPU 1, itu ya. Ya, ini nanti yang Anda pelajari di DTPO 1, ya. Jadi, eh, apa namanya, ini ya, Anda sudah belajar farmasi fisik mengenai bahan aktif farmasi, aktif pharmaceutical ingredient, kemudian Anda delivery form atau bentuk-bentuk sediaan sudah dipelajari di semester awal, kemudian excipient juga sudah dipelajari. Nah, sekarang ini di proses manufakturnya. Ya, kalau Anda proses manufakturnya nanti belajar masalah pengecilan ukuran partikel, granulasi,
pengeringan, ya, kemudian kompresi, maka Anda akan mendapatkan sediaan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Ya, ini ya tujuan dari kita membuat sediaan itu kan bermutu, ya, aman, terus berkhasiat kan itu. Nah, ini belajarnya ya supaya sediaan itu punya mutu yang sesuai, kemudian aman dan berkhasiat, ya Anda harus mempelajari yang namanya bahan aktif farmasi. Ini sudah dipelajari di farmasi fisik ya. Nanti praformulasi, nanti kita akan jelaskan. Kemudian excipient, ya. Setelah itu delivery form, Anda kan mau bentuknya itu tablet, kapsul, atau sediaan yang lainnya, dan proses manufakturnya seperti apa, ini yang akan buat suatu sediaan itu punya mutu, ya, kemudian aman dan berkhasiat. Ya, baik. Selanjutnya dari siapa sih? Oh, nggak mau ya. Bentar ya, Mbak. Saya harus hapus. Oh, ini ada catatannya. Baik. Untuk pembuatan sediaan farmasi, gitu ya, untuk pembuatan sediaan farmasi, itu di Indonesia maupun di dunia itu sudah ada standarnya, ya. Standarnya adalah cara pembuatan obat yang baik. Jadi itu sudah distandarisasi. Kalau boleh saya menyampaikan gitu ya ke Anda semuanya bahwa sediaan farmasi merupakan sediaan yang mempunyai tingkat keketatan nomor dua setelah produksi pesawat dan chip. Ya, oleh karena itu diatur banget gitu ya, diatur sekali. Kenapa? Industri pesawat itu kan harus lolos 100% ya. Nggak boleh mamanya dari 100 produksi pesawat boleh satu yang jatuh gitu kan nggak boleh. Begitu juga industri farmasi itu keketatannya nomor dua setelah industri pesawat dan chip. Kenapa? Jadi dari 1 juta tablet gitu ya, hanya boleh dalam tanda kutip itu sekitar 2% ya itu berada di luar batas mutu yang dikehendaki. Jadi sangat-sangat ketat. Oleh karena itu, tahapan berikutnya adalah diatur semuanya oleh aturan-aturan yang ada. Ya, kalau di Indonesia aturan itu di cara pembuatan obat yang baik. Ya, di situ diatur semuanya, mulai fasilitasnya, kemudian prosedurnya, kemudian orangnya, ya semuanya diatur di buku yang namanya buku JPOB ya. Nanti kalau Anda tidak punya, saya berikan nanti. Cari aja download ada kok. Baik. Ini CPOB adalah cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan agar mutu obat dan bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Ya, sehingga industri itu akan mengeluarkan sertifikat CPOB ini yang merupakan bukti bahwa industri farmasi atau sarana yang telah memenuhi persyaratan dalam membuat obat atau bahan obat. Ya, ini saya enggak tahu nanti kita update lagi CPOB yang terbaru itu yang berapa. Jadi tidak semua industri itu bisa memproduksi sebelum mereka mempunyai sertifikat CPOB ya. Nih, pedoman CPOB, ini dan seterusnya. Ya, jadi ini nanti tolong dibaca sendiri. Produk obat yang bermutu tidak hanya ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja. Akan tetapi setiap proses produksi obat ini harus dikendalikan. Ya, mulai dari penyiapan bahan baku, kemudian bahan kemas, proses pembuatan, pengemasan hingga bangunan dan personil itu harus mengikuti cara pembuatan obat yang baik.
Ya, nanti ini saya tanyakan MCQ ya. Jadi ini adalah apa poin-poin di CPOB yang dapat mempengaruhi mutu sediaan farmasi. Ya, mulai bahan bakunya, bahan kemas, proses pembuatan, pengemasan hingga personel dan bangunan itu harus mengikuti ketentuan yang ada. Ini tahapan pengembangan produk, ya nanti akan ditanyakan Bu Dani, Bu Dini, dan seterusnya. Yang pertama adalah ini, Design Product Performance atau TPP, kemudian studi praformulasi, kemudian product design, ya proses desain, dan proses performance atau validation. Yang pertama, target product profile. Jadi rute pemberiannya itu seperti apa, ya. Kemudian bentuk sediaannya, ukuran dan seterusnya. Ya, nanti tolong dibaca sendiri ya. Ini bisa dibaca. Ya, ini studi formulasi ini yang mungkin penting untuk tugas berikutnya kan Anda harus mengisi ini. Ya, nanti isinya seperti ini. Jadi apa sih sebenarnya studi praformulasi ini? Ini adalah penelitian tentang sifat-sifat fisika dan kimia suatu bahan obat, baik dia sendiri maupun dalam campurannya dengan eksipien. Ya, jadi praformulasi itu adalah mempelajari sifat fisika dan kimia. Kenapa farmasis itu harus belajar fisika dan kimia gitu ya? Padahal Anda dulu masuknya farmasi harusnya menghindari fisika ya. Tapi kimianya harus bagus gitu. Saya dulu kimianya waktu SMA itu 9 ya. Makanya saya masuk farmasi. Tapi fisika saya kurang bagus. Begitu masuk tahapan praformulasi, ternyata sifat fisika, sifat kimia itu menjadi sangat penting ya bagi Anda semuanya untuk memahami karakter dari bahan obat baik dia sendiri maupun dalam campurannya. Tujuan dari studi praformulasi ini adalah mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan sediaan yang berkhasiat tadi, aman dan stabil dan acceptable yang dapat diproduksi secara massal. Ini bedanya. Ya, tadi makanya saya berikan video apa ini yang di awal karena yang dipelajari di sini adalah untuk produksi massal. Jadi Anda membuat itu tidak 10, 20, 30 tablet, tetapi bisa jutaan tablet dalam sekali pembuatan. Dan itu harus dipastikan dalam waktu 2 tahun itu apa namanya dia stabil dan tetap berkhasiat seperti labelnya di awal. Ya, ini yang menjadi tantangan seorang farmasis dalam merancang sediaan farmasi. Ya, sekarang ini kebutuhan mengenai farmasi di industri itu cukup tinggi ya. Kemudian untuk bahan obat, ini nanti tolong ya dilengkapi semuanya dalam Anda merancang namanya, nama kimia, struktur kimia dan seterusnya. Jadi struktur kimia ini tolong dipelajari ya. Ini sampai profesi kadang-kadang kalau ujian itu Anda apa namanya tidak memahami dengan baik sehingga agak sulit ya. Contoh saya kasih contoh ranitidin umpamanya ini, ranitidin ini. Kalau lihat struktur seperti ini, harusnya Anda tahu ya, di sini itu ya, di sini ini ada ini Mbak. Ya, jadi di sini umpamanya ada amin primer gitu ya. Artinya apa? Kalau dia amin primer itu gampang sekali berinteraksi dengan apa glukosa, laktosa gitu ya, membentuk reaksi Maillard namanya MILLARD ya. Itu reaksi Maillard itu terjadi antara amin primer ya. Jadi bahan-bahan yang mempunyai glukosa amin primer dengan apa bahan-bahan yang sifatnya itu apa namanya ada gula-gula gitu. Jadi laktosa, sukrosa, glukosa itu akan berinteraksi dengan apa bahan yang ada amin primernya membentuk reaksi Maillard. Jadi warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman. Ya, makanya ini harus ditampilkan pada saat Anda melakukan studi praformulasi. Ya, kemudian
ya. Eh, ya. Terus kemudian senyawanya jika kiral gitu ya, dia punya senyawa kiral. Ini juga gitu, harus dipertimbangkan juga. Karena apa? 56% bahan obat itu merupakan senyawa kiral. Ya, 88% yang dipasarkan itu dalam bentuk rasemat atau campuran. Jadi kiral itu kan seperti ini ya, jadi bisa eh, memutar ini ya ke kiri maupun ke kanan. Ya, jadi kalau ini memutar ke kanan, itu memutar, jadi ada R ibuprofen dan ada S ibuprofen. Di pasaran, 88% itu dalam bentuk campuran. Ya, apa akibatnya? Jadi senyawa kiral ini kan berpengaruh pada farmakologi, toksikologi, farmakokinetik, dan metabolisme kompatibilitas dengan eksipien. Ya, ini contoh-contoh bahan obat yang punya apa sifat kiral ini. Ya, ada anti aritmia, jadi kemudian ada antibiotik, hampir semuanya ini. Ya, atorvastatin, ondansetron. Ya, ondansetron itu Anda tahu obat ini ya, anti mual biasanya digunakan untuk orang-orang yang hamil itu punya gugus kiral, ya, sehingga nanti kamu kalau analisis pakai HPLC gitu ya, itu nggak bisa pakai apa namanya kolom biasa. Ya, nanti terakhir kan Anda sama analisis ya. Jadi untuk bahan obat yang kiral itu harus menggunakan kolom yang khusus digunakan untuk senyawa-senyawa kiral. Kalau yang untuk biasa nggak bisa mendeteksi perbedaan antara mana yang memutar polarisasi ke kiri, mana yang memutar polarisasi ke kanan. Ya, kemudian kemurnian, ya kemurnian ini bisa untuk perbandingan antar bed, ya dapat mempengaruhi stabilitas, penampilan, toksisitas, ya cara deteksi kemurnian itu bisa dengan HPLC, TLC, ya DSC, ya kemudian mikroskop hot state mikroskop, ya yang dipanaskan, kemudian dengan kelarutannya, ya pakai spektrum tidak bisa karena ini biasanya kalau murni itu kan perbedaan gugusnya itu kan sangat kecil ya. Sehingga yang bisa mendeteksi kemurnian itu biasanya yang sifatnya kromatografi, ya, jadi TLC, HPLC, GC, ini pemisahan atau dengan apa energinya, ya, dengan DTA, DSC maupun TG, atau dengan mikroskop yang dipanaskan atau dengan kelarutan. Jadi kelarutan yang murni sama yang enggak itu tentu berbeda. Ya, kemudian Anda harus pertimbangkan itu apa namanya efek terapeutiknya itu ya, efek terapeutiknya, kemudian ini saya lanjut ya kalau gini-gini, perkiraan dosisnya, ya organoleptisnya, mulai warnanya, rasa dan seterusnya, kemudian baunya, ya mikroskopi. Ini tolong dibaca-baca lagi ya, dibaca-baca lagi farmasi fisik ya. Ini bibit kristal itu mempengaruhi apa? Ya, ini bisa mempengaruhi proses manufaktur ini. Ya, jadi mana yang mudah mengalir, mana yang dia gampang kompak, itu ada di farmasi fisik. Tolong dibuka lagi. Itu menjadi sangat penting. Ya, kemudian apakah bahannya itu kristalin atau amorf, di farmasi fisik kan ada semuanya. Nah ini titik leburnya, kemudian masa jenis, ukuran, aliran, kompresibilitas, dan seterusnya. Ya, ini titik lebur. Ya, kalau dia kurang dari 100 derajat, itu biasanya pengaruh terhadap pelarutan kurang berpengaruh, tapi kalau sudah di atas 300, itu sangat, apa namanya, kelarutannya itu sangat signifikan. Bobot jenis nyata, mampat, dan benar. Ini sangat berpengaruh jika Anda menentukan pansisnya nanti, kemudian menentukan mamanya berapa nomor kapsulnya, itu kan Anda harus menghitung bobot jenisnya ini. Ya, kemudian ukuran dan luas permukaan partikel, ini saya kira di mikromeretik, ya Bu Sari itu, ini bisa mempengaruhi biofabilitas, aliran, dan seterusnya. Ingat, ini nanti dikasih merah-merah ya,
umumnya jika ukuran partikel kurang dari 30 mikron, itu tidak perlu dikecilkan lagi ukuran partikelnya. Ya, jadi aliran ini penting untuk proses stabilisasi dan berkaitan dengan bentuk dan ukuran partikel. Ya, ini harus dibedakan antara kompresibilitas dan kompaktibilitas. Ya, jadi kalau kompresibilitas itu menyatakan kemampuan serbuk untuk berkurang volumenya di bawah pengaruh tekanan, kalau kompaktibilitas menyatakan kemampuan serbuk dikompresi menjadi tablet dengan kekerasan tertentu. Ya, higroskopis. Ini nanti tolong ini polimorf di farmasi fisik juga gitu kan. Kenapa? Karena 80% bahan aktif itu kan dalam bentuk polimorf. Iya kan? Ya, kalau Anda tidak belajar masalah polimorf, seperti saya sampaikan di farmasi fisik, Anda tidak bisa memprediksi sifat bahannya itu seperti apa. Karena perbedaan polimorf itu tentu akan mempengaruhi kelarutan, ya titik lebur, bentuk kristal, dan seterusnya. Ya, kemudian karakteristik fisikokimia, ya ini kelarutnya dan pH, kemudian koefisien partisi dan ini ya saya agak cepat gitu ya biar Anda paham dulu. Nah, tolong dipelajari sambil ngisi tugas dari Bu Dani. Kelarutan untuk pemakaian peroral, ya ini penting sekali. Ya, jika kelarutan bahan obat itu kurang dari 1%, ini biasanya saya keluarkan di ujian ya. Ini tolong diperhatikan ini. Karena ini kunci ya. Jadi bisa dipastikan kalau kelarutan bahan obat itu kurang dari 1%, maka absorpsinya itu akan jelek. Ya, disolusinya itu akan dipengaruhi oleh ini. Ya, ini ada di buku apa namanya di buku standar ya, saya lupa ini. Jadi kalau kelarutannya kurang dari 1%, absorpsinya mesti jelek. Ya, oleh karena itu perlu ditingkatkan kelarutannya itu dengan metode-metode apa dipilih bentuk garamnya, apa dalam bentuk polimorfnya, atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, ya, ini jadi untuk PKA ingat ya persamaan Anderson-Hasselbalch. Jadi pH itu namanya PKA plus log yang terion dan yang tidak terion gitu ya. Nanti untuk asam lemah dan basa lemah juga seperti itu. Oleh karena itu biasanya kan gini, asam itu akan kurang larut di lambung karena di lambung itu kan asam ya, bahan-bahan yang asam lemah itu kurang larut di lambung, tapi akan mudah larut di usus ya. Ini contoh berikutnya, profil karutan dan pH ini. Kemudian koefisien partisi ini harus dipertimbangkan, ya, menyatakan rasio konsentrasi antara bentuk yang tidak terionkan dengan yang terionkan. Ini cara menghitungnya dengan solvent yang sering digunakan. Ini saya kira di kimia fisik sudah. Ya, yang penting ini laju disolusi. Di farmasi fisik juga sudah ada, tapi ujianmu itu bingung. Ujiannya itu kalau farmasi fisik, kamu itu bingung antara kelarutan dan disolusi. Itu, ya, saya lihat di ujiannya. Jadi, laju disolusi, makanya namanya itu laju disolusi ya, DC per DT, artinya perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Sehingga di disolusi itu adalah konsentrasi per waktu. Jadi Anda tidak bisa ngomong kok disolusi itu berapa disolusinya 80% gitu, tidak bisa. 80% pada waktu 30 menit atau 80% pada waktu 15 menit gitu. Karena harus ada komponen konsentrasi dan harus ada komponen waktu. Itu disolusi. Ya. Nah, disolusi itu bisa dipengaruhi yang berpengaruh cukup besar adalah A-nya dan CS. A adalah pengecilan ukuran partikel, CS adalah CS adalah kelarutan jenuh, ya ini bisa dilakukan dengan pembentukan garam. A itu luas permukaan, ya nanti tolong dihitung. Ini bisa dilakukan dengan pengecilan ukuran partikel, absorpsi minuskuler atau dengan dispersi padat. Ya, ini farmasis itu apa namanya? Pegangannya gini, ya sistem klasifikasi biofarmaseutika.
kita harus tahu bahan obat yang kita gunakan itu apakah masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Ya, ini harus diperhatikan. Kelas satunya sebenarnya ada lagi 1A, 1B gitu ya nanti Bu Dani. Tapi ini aja. Kelas 1 itu artinya bahan-bahan obat ini ya enalapril, glukosa, diltiazem itu mudah larut dan permeabilitasnya tinggi. Ya, yang BCS kelas 2 ya itu apa? Kelarutannya rendah tapi permeabilitasnya tinggi. Ya, begitu juga kelas 3 high solubility, low permeability. Kalau yang keempat, low solubility, low permeability. Ya, ini strategi untuk meningkatkan menjadi BCS kelas 1. Jadi yang kelarutannya rendah, BCS kelas 2 itu bisa dilakukan dengan ini pembentukan garam, ya, adjustment pH, konsolven, surfaktan, dan seterusnya. Ini nanti kita keluarkan di MCQ ya. Kenapa Pak? Soalnya kok MCQ? Wah, kamu hampir 300 ya Mbak. Nek semua IC yo dosen ini kelengeran nek apa anu. Itu ya, ini strateginya. Kalau dia yang apa high solubility tapi low permeability bisa dilakukan dengan muka adhesif ya. Kalau low solubility, low permeability bisa dengan nanopartikel, produk dan seterusnya. Ya, ini. Dan stabilitas ya, stabilitas ini dalam keadaan sorry, dalam keadaan padat atau dalam keadaan larutan, ini apa namanya, tolong dipertimbangkan. Ini apa namanya, rangkuman dari semuanya gitu ya, rangkuman dari semuanya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dari formulasi, seperti saya sampaikan ya, ini yang pertama adalah bahan obat dan eksipien, kemudian formulasinya, dan lingkungannya. Ini harus dipertimbangkan di JPOB tadi. Drug dan eksipien itu Anda harus tahu chemical structure-nya, jadi struktur kimianya, ya, kemudian apakah kelarutannya seperti apa, tadi sudah kita uraikan, bentuk fisikalnya seperti apa, molecular content seperti apa, partikel, ukuran partikel, surface area, dan morfologi. Ya, ini Anda harus pelajari. Yang kedua, yang di formulation, itu sebenarnya adalah rasio drug dan eksipien. Ya, jadi bahan obatnya dan eksipien itu perbandingannya berapa sih? Jadi kalau bahan obatnya 50 mg, eksipiennya berapa? Kemudian metode prosesnya, ya, apakah granulasi basah, apakah granulasi kering, kemudian mixingnya seperti apa, kemudian powder packing ini apakah dia perlu tabletasi atau enggak. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya, temperaturnya, relative humidity, ini kelembapan ruangan, packagingnya, kemudian cahaya dan oksigen. Apakah bahan-bahan yang kita gunakan tadi itu apa namanya, sensitif terhadap cahaya atau sensitif terhadap oksigen gitu, atau sensitif terhadap relative humidity, ini harus dipertimbangkan sehingga di pabrik itu tadi di CPOB ruangan-ruangan itu harus diatur mana yang digunakan. Jadi contoh ya Mbak, contoh ruangan yang digunakan untuk memproduksi apa redoxon, ya, redoxon itu kan apa namanya, effervescent, sama yang digunakan untuk tablet biasa itu berbeda. Itu berbeda. Nanti berbeda lagi untuk yang sensitif terhadap cahaya, namanya apa ya? Saya lupa yang sensitif terhadap cahaya itu amlodipin atau nifedipin gitu. Sehingga nanti cahaya yang digunakan untuk ruang produksi itu bukan cahaya biasa. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan di lingkungannya. Makanya disimpulkan di sini, ya di bawah ini, solid dosage form A multi komponen adalah multi komponen. Jadi sediaan padat itu adalah multi komponen. Jadi banyak komponen dan multifase. Multifase itu fase karena ada padatan, kalau Anda granulasi ada cairan, itu ya. Kalau Anda tambahkan
effervescent itu ada gas, gitu ya. Jadi sediaan padat itu multi komponen, banyak komponen, ya, kemudian multi phase system. Oleh karena itu, stabilitas dari sediaan ini itu menjadi sangat kompleks. Itu. Ya, tapi kuncinya yang di atas. Jadi sebelum Anda, jadi untuk formulasi itu tidak sekedar mencampur-campur gitu ya. Ada nyontoh, kemudian ini di apa, campur-campur ini, kemudian diproduksi apa jadi belum tentu. Jadi saya beritahu ya, kalau Anda menemukan formula itu belum tentu formula itu kamu buat di pabrik A jadi, di pabrik B itu jadi. Karena apa? Mungkin mesinnya berbeda. Ya, mungkin kualitas dari bahannya itu berbeda. Ya, oleh karena itu kesimpulan di bawahnya ini solid dosage form adalah multikomponen, ya, banyak bahan dan multifase, sehingga stabilitas itu menjadi hal yang sangat kompleks. Ini ketidakstabilan dari suatu bahan itu, ya, inkompatibilitas bahan dan eksipien itu bisa menyebabkan perubahan warna tadi ya, interaksi antara gugus amin maupun dengan fruktosa, glukosa, kemudian bisa degradasi bahan obat. Jadi contohnya mamanya tetrasiklin gitu ya, dengan logam-logam itu bisa kadarnya tetrasiklin semakin menurun. Kemudian ada perubahan kelarutan, perubahan disolusi dan penurunan potensi dari antibiotik. Ya, ini tahapan studi uji stabilitas. Nanti tolong dibaca ya. Jadi harus studi literatur dulu, kemudian nanti di sampel preparasi, ya, kemudian diinkubasi dan dianalisa. Analisanya menggunakan seperti tadi ya, apakah ada perubahan, kemudian bisa menggunakan DSC, HPLC atau difraksi sinar X. Jadi kalau pakai spektrum nggak bisa. Ya nanti kalau MCQ jangan menggunakan pilihan spektrum itu salah. Ini inkubasinya, ya. Kemudian nanti kita lihat di DSC apakah terjadi interaksi enggak. Kalau dia muncul, ingat di farmasi fisik ya, kalau dia masing-masing muncul berarti tidak ada interaksi. Kalau nanti muncul puncak yang baru atau hilangnya puncak dari masing-masing, maka kita simpulkan ada interaksi. Ya, ini beberapa. Ini inkompatibilitas antara amin primer monodisakarida itu menjadi amin aldehid dan amin asetat. Ini tadi yang saya bilang ini ada reaksi Maillard, ya. Kemudian ester, kemudian dengan basa-basa itu akan terbuka ringnya itu, kemudian akan terjadi hidrolisis dan seterusnya, ya, antara karboksil dengan basa membentuk garam gitu ya, dan seterusnya ini. Kemudian ini adalah micro environment, pH dari eksipien yang umum Anda gunakan. Jadi kalau MCC, mikrokristalin selulosa itu kira-kira pH-nya itu ya 7,3 gitu ya. Kemudian kalau MG stearat itu 9,96, ini harus dipertimbangkan karena ini akan mempengaruhi kelarutan dari bahan obatnya. Kemudian ini ya contoh-contoh terjadinya interaksi indometasin dengan silika gel basah itu disolusinya menurun, ya. Kalau ini dengan asam disolusinya bisa meningkat. Phenobarbital dengan PEG disolusinya menurun, glisovolvin dengan PVP disolusinya meningkat. Asitosal M kompres ini stabilitasnya meningkat, ya. Paracetamol dengan spora Fe3+ itu menjadi warna merah. Ini sukrosa laktosa, amin primer, coklat, gula-gula dengan FDC Bluetooth menjadi warnanya pudar. Ini interaksi-interaksi, ya. Ingat, nanti kalau di industri mesti berguna. Kadang-kadang ada industri, saya dulu gini ya, Pak, kalau dikasih warna ini warnanya awal itu cerah ya, tapi begitu beberapa lama kok warnanya pudar gitu. Ya, jadi temuan ternyata ada reaksi antara gula-gula ini dengan FDC Bluetooth gitu ya. Nah ini kesimpulannya di sini. Jadi eh, dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini untuk mendapatkan formulasi yang bagus, itu kan ada bahan aktif, api ini ya, api ini, sorry,
ya bahan aktifnya ini. Kemudian ada excipient, excipientnya itu berfungsi sebagai filler, binder, disintegran, lubrikan, glidant, atau solubilizer. Ya, kemudian ada dosis form tadi, ya bentuk dari tabletnya itu nanti apakah dia beratnya, dimensinya, kekerasan dan seterusnya. Kemudian proses manufaktur. Tadi kan itu toh, beratnya berapa, ukurannya seperti apa dan seterusnya. Ya, kesimpulannya formulation as a balancing act gitu ya. Formulasi adalah keseimbangan dari semuanya ini. Ya, no one right answer, it depend. Ya, artinya apa? Jadi tidak ada satu jawaban yang benar. Jadi sangat tergantung. Jadi begitu Anda berubah bahan bakunya, itu akan merubah semuanya. Berubah mesinnya akan merubah semuanya. Yang merubah apa apa namanya bentuk tabletnya akan merubah semuanya. Ya, jadi input outputnya ini. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Kita absen dulu sambil nunggu adzan ya. Nanti diskusinya setelah adzan. Ini kelas apa aja, Mbak? Kelas B, C, D. B dulu ya. Yang B dulu ya. Sudah? Hmm. Silakan yang B. Absen dulu.
Aulia, ada enggak? Permisi, Prof, atas nama Gosan. Muslimah, Nabila, Lurus, ada enggak? Kita mundur ya. Hmm. Muslimah, ada enggak, Mbak? Oke, sudah cukup ini.